Perlahan saya buka mata saya, dan betapa terkejutnya saya karena saya melihat ada 4 sosok di depan wajah saya persis. Bisakah kalian bayangkan, kalian sedang memejamkan mata, lalu ketika kalian buka mata kalian, ada 4 sosok di depan wajah kalian, dengan 1 sosok yang sedang melotot, hingga bola matanya seakan hampir keluar dari rongganya. 1 sosok dengan wajah sangat keriput, yang rahangnya menganga sampai hampir terlepas. Dan bahkan kalian bisa melihat tenggorokannya yang penuh dengan belatung. 1 sosok yang setengah wajahnya rusak dengan tetesan darah kehitaman dari hidungnya. Dan 1 sosok yang berwajah tua dengan kulit pucat dan tatapan mata yang tajam, seolah menunjukkan ketidaksukaannya dengan kehadiran kalian di situ. Yang kalian bayangkan itu adalah yang saya rasakan. Ngeri, takut, panik, bercampur mual. Air mata saya sudah tertahan di pelupuk mata, menunggu saya berkedip untuk menetes. Badan saya kaku sekaku-kakunya, tidak bisa berdiri, tidak bisa berlari, bahkan untuk berteriak pun. Suara saya tertahan di tenggorokan. Saya mencoba memberanikan diri untuk melihat ke arah Andri dan Angel, untuk memastikan apakah mungkin ada sosok yang menempel atau mengikuti mereka berdua. Sungguh mereka sangat tidak beruntung, karena saya melihat mereka berdua diselimuti asap hitam. Tidak berbentuk, hanya berupa asap yang mengelilingi tubuh Andri dan Angel, tapi saya yakin itu bukanlah yang baik. Jauh dalam lubuk hati saya menyesal sekali menuruti permintaan Andri dan Angel. Tapi ibarat nasi sudah menjadi bubur, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. 4 sosok di depan saya menghilang, seolah terbang melewati tubuh saya, dibarengi dengan bau anyir yang menyengat dan hawa yang sangat dingin. Hingga tiba-tiba, kami bertiga mendengar suara dentuman barang jatuh yang cukup keras. Bahkan sepertinya bukan hanya kami bertiga yang mendengar, karena Tante Sin yang dari tadi di dalam kamar tiba-tiba keluar dan menghampiri kami. Suara apa itu? Ada ban pecah ya? Enggak mah, kan suaranya dari dalam. Andri berlari ke dalam ruangan keluarga untuk mencari barang apa yang jatuh, sehingga membuat suara dentuman yang cukup keras. Tante Sin berusaha mengimbangi langkah Andri, tapi kaki kanannya tiba-tiba terseok. Dari situlah saya bisa melihat bahwa ada 2 sosok yang menempel di tubuh Tante Sin. 1 sosok menggantung dari leher sampai ke tangan kanannya. Sesosok laki-laki renta yang kurus kering dan terus meringis. 1 lagi sesosok anak kecil yang menggantung di kakinya. Bukan sebuah pemandangan yang semua orang ingin lihat, tapi entah kenapa, jauh di dalam lubuk hati saya sudah menduga hal-hal gangguan seperti ini terjadi pada keluarga Andri. Tapi makhluk ini berjumlah jauh lebih banyak dari yang saya pikirkan. Andri kembali ke ruang tamu dengan helaan nafas yang cukup panjang. Gimana Andri? Apa yang jatuh? Gak ada apa-apa Vi, mungkin ada buah jatuh kena genteng rumah. Gimana? Lu lihat apa? Dari tadi diam aja. Sorry Andri, gua bukannya gak mau bantu, cuma ya jujur aja, gua gak punya kekuatan sebesar itu untuk mengusir apa yang ada di sini yang gangguin keluarga kalian. Emang ada apaan sih? Kayaknya ada hubungannya sama proses mindahin makam keluarga lu deh. Soalnya yang gue lihat nih, orang Tionghoa zaman dulu semua kayaknya. Bentar. Andri masuk ke dalam salah satu kamar dan keluar lagi dengan membawa beberapa lembar kertas. Yang ini bukan?
Rupanya, Andri membawa beberapa lembar foto lawas. Mungkin foto sekitar tahun 60 sampai 80-an. Karena fotonya sudah mulai menguning dan beberapa bagiannya mulai rusak. Maaf, saya tidak bisa share fotonya ke sini karena menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya mengamati satu persatu orang yang ada di foto tersebut dan betapa terkejutnya saya bahwa benar ada beberapa makhluk yang sama persis dengan yang ada di foto lawas itu. Saya sudah bilang kan, kalian bermain api dan sekarang kalian tanggung akibatnya. Karena api itu sudah membakar seluruh rumah ini. Kong Li mengejutkan kami dengan tiba-tiba berbicara dengan nada tinggi yang terdengar sangat marah. Dengan bahasa Mandarin yang bahkan kami tidak paham. Saya memasang raut wajah bingung. Hingga Kong Li berjalan pelan mendekati saya dan berkata, mereka harus terima karma dari perbuatan mereka. Lu kalau mau selamat, mendingan lu buru-buru pergi dari sini. Tapi Kong, lu kalau mau tahu, lu tanya sama mereka deh. Kong, udah yuk, Kong istirahat aja. Nanti Kong kumat lagi kalau kecapean. Angel mengantarkan Kong Lim ke kamarnya, meninggalkan saya dan Andri dalam keheningan. Saya masih ragu, apakah saya harus melanjutkan keinginan tahuan saya dan Andri atau tidak. Di satu sisi, saya merasa takut. Di sisi lain, ada rasa ingin melindungi dari dalam diri saya. Saya pun memutuskan untuk membuat komunikasi dengan salah satu dari mereka dan meminta izin pada Andri untuk menggunakan kamarnya. Andri mengizinkan dan mengantarkan saya ke dalam kamar, lalu menunggu di luar karena saya ingin fokus dan tidak ingin membuat Andri ketakutan. Di dalam kamar, saya masih bimbang. Lakukan atau tidak? Sekitar 15 menit, saya berjalan mondar-mandir, berpikir jernih untuk mengambil keputusan, hingga akhirnya saya memutuskan untuk membuka komunikasi dengan tujuan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan apa yang mereka ingin keluarga Andri lakukan untuk menebus kesalahannya. Saya duduk bersila di ujung ranjang tua milik Andri. Dengan posisi bersila, saya menutup mata dan memohon izin untuk bisa berkomunikasi dengan salah satu dari mereka. Sekitar 10 menit tidak ada perubahan apa-apa dengan saya, hingga lampu di kamar Andri padam dengan sendirinya. Seketika bulu kuduk saya berdiri. Saya tahu ada sosok yang berjalan dari ujung kasur menuju ke arah saya dan duduk di samping saya. Tapi saya belum berani membuka mata. Samar-samar saya merasa sosok itu memegang tangan saya, seolah mengisyaratkan bahwa semua akan baik-baik saja. Saya pun memberanikan diri membuka mata saya dan menengok ke arahnya. Beruntung bagi saya, karena sosok ini tidak menunjukkan rupa aslinya, melainkan sosok seorang nenek-nenek yang menggunakan jarik dan atasan putih seperti kebaya kutu baru. Beliau tidak berkata-kata sedikit pun, hanya tatapan penuh kemarahan yang beliau perlihatkan kepada saya. Beberapa detik kemudian, beliau melihat mata saya dan tiba-tiba saya terpental ke atas kasur. Saya sepertinya sempat blank beberapa saat, sampai saya diperlihatkan sebuah gambaran yang hampir menyerupai film yang diputar di otak saya. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa, bukanlah hal baru jika ada yang meninggal, barang-barang kesayangannya ikut dikebumikan atau dikremasi. Baik itu baju yang selalu dipakai semasa hidupnya, barang kesayangannya, sepatu favoritnya, bahkan termasuk perhiasan kesukaannya dan barang-barang lain. Dan bagi beberapa masyarakat keturunan Tionghoa, di samping makamnya, biasanya juga akan dimakamkan penjaganya.
Seperti apa bentuknya, saya pun tidak tahu. Tapi kalau kalian pergi ke makam Tionghoa, biasanya akan ada satu nisan kecil di samping kirinya yang searea dengan makam utama. Banyak orang yang terkadang memanfaatkan makam-makam tersebut, seperti misalnya digali diam-diam untuk diambil perhiasan di dalamnya, atau barang lain yang nilainya cukup tinggi. Inti dari apa yang beliau perlihatkan kepada saya adalah bahwa kejadian pemindahan makam keluarga yang dilakukan oleh keluarga Andri ternyata menyimpan sebuah rahasia, bahwa Mama Andri menggali makam-makam tersebut untuk mengambil beberapa barang yang ada di makam para leluhur. Dan beberapa kesalahan yang Mama Andri lakukan seperti yang pertama, tidak melakukan ritual khusus pemindahan makam dan tidak meminta izin. Yang kedua, tidak ikut memindahkan sang penjaga. Dan yang ketiga, tidak menggunakan tanah makam yang lama untuk menutup tanah makam baru. Hal tersebut membuat para leluhur murka dan akhirnya melakukan pembalasan dendam kepada mereka yang menyetujui mengambil untung, mengeksekusi keinginan orang menyuruh pemindahan makam, bahkan hingga ke anak cucunya. Ternyata cukup lama saya berada di dalam kamar Andri, karena samar-samar saya mendengar suara ketukan pintu yang cukup keras, yang membuat saya tersadar dan bergegas menutup pintu komunikasi dengan mereka. Saya membuka pintu kamar dengan lemas, melihat Andri yang sepertinya juga cemas menunggu saya di luar. Karena takut hal ini akan berlarut-larut, saya pun menceritakan semua yang saya lihat kepada Andri. Saya seakan sudah tidak peduli apakah Andri akan percaya atau tidak.